Hai hai hai, kita kembali lagi ketemu di Items Informasi ke teman-teman milenial. Dan pastinya masih membahas seperti tema sebelumnya, yaitu tentang narkotika atau narkoba dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Dunia yang jatuh pada tanggal 26 Juni. Betul banget, tapi kalau tadi kita udah sedikit membahas kira-kira narkoba dan narkotika itu apa dan sejarahnya sebelum sekarang dilarang ya dan dibatasi penggunaannya. Sekarang kita akan membahas penggolongannya, karena kan kalau misalnya kita membahas negatifnya kan pasti ada negatifnya pergolongan juga kan Kak. Ini lebih detailnya Iya, kita lebih detail. Betul. Kita masuk ke narkotika golongan pertama. Tapi sebelumnya pembahasan ini dilansir dari situs resmi bnn.go.id di mana narkotika ini dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan resiko ketergantungannya. Untuk narkotika golongan pertama, golongan ini sangat berbahaya bila dikonsumsi karena beresiko tinggi dalam menimbulkan efek kecanduan. Contohnya adalah yang kita pasti udah kenal banget, mungkin udah tahu aja ya, jangan kenal ya sama ini, yaitu ada ganja. Ganja atau yang sering dikenal sebagai marijuana ini berasal dari tanaman cannabis sativa. Efek samping dari ganja antara lain, mulut dan tenggorokan ini bisa terasa kering, sulit mengingat, nafsu makan akan meningkat, euforia atau rasa senang yang berlebihan, dan denyut nadi serta denyut jantung itu lebih cepat. Atau mungkin ini kalau misalkan denyut nadinya dan denyut jantungnya lebih cepat, jadi meningkatkan adrenalin juga kali ya. Tapi pastinya ini tetap harus dihindari. Apapun efek yang mungkin kalian pikir itu seru gitu, jangan pernah diikutin ya. Seru ya. Jangan. Nah, kemudian masih dari golongan 1 ini ada yang namanya opium. Opium ini merupakan narkotika yang terbuat dari getah tumbuhan Papaver somniferum. Narkotika ini dapat diolah menjadi morfin atau kodein. Beberapa efek samping yang bisa ditimbulkan jika kalian mengkonsumsi opium pastinya adalah yang pertama merasa pusing atau mabuk, kemudian birahi yang memuncak, dan juga gangguan pernapasan yang ini kalau kebanyakan juga dapat berujung pada kematian. Iya, kalau udah saluran pernapasan tuh harus jauh lebih hati-hati ya. Jadi emang harus dihindari at all risk ya bahasanya. Apapun lah pokoknya jangan pernah berpikiran untuk mencoba ini. Betul banget. Dan untuk golongan 1 yang terakhir ada kokain. Kokain ini berasal dari tumbuhan Erythrocilum coca dan mengandung zat stimulan sehingga menimbulkan efek samping antara lain perasaan gelisah, kejang-kejang, selera makan yang menurun, paranoid, dan perasaan senang yang berlebihan. Nah, ini mungkin juga nih yang dicari-cari juga sama para pecandu narkoba, yaitu perasaan senangnya. Jadi merasa bisa menghindari stres untuk sementara, tapi sebenarnya efek untuk jangka panjangnya justru bisa merusak organ-organ vital di tubuh. Betul, dan anehnya kalau misalnya orang memang mengincar karena euforia rasa senang, ya dia juga menimbulkan kegelisahan. Jadi sama sekali nggak worth it untuk bahkan dicoba, emang harus dihindari at all risk gitu. Bener banget. Dan tadi kita udah bahas mengenai narkotika yang golongan 1. Sekarang aku ingin move forward, kita ke narkotika golongan yang kedua. Jadi kalau misalkan kita membahas di golongan yang kedua ini dalam dosis tertentu dan direkomendasikan oleh dokter, ini bisa menjadi obat yang pastinya berguna untuk kesehatan kalian. Dari jenis dari golongan kedua ini kurang lebih menurut list ada 85 jenis, dan beberapa diantaranya yang mungkin kita sering dengar adalah morfin dan juga alfafrodin. Nah, aku akan menjelaskan salah satunya. Yang pertama adalah morfin, yaitu adalah obat yang bermanfaat untuk meredakan rasa nyeri atau mungkin bisa juga sebagai painkiller gitu ya. Obat ini mempengaruhi tubuh dalam merespon rasa sakit dan juga nyeri, dan pada penggunaan di bawah pengawasan dokter dan juga ahli, morfin ini bisa memberikan manfaat. Namun kalau kita menggunakannya sembarangan dan juga berlebihan gitu ya di luar pengawasan dari dokter, ini bisa menimbulkan efek samping yang pastinya ini nggak bagus buat tubuh kita. Seperti penurunan kesadaran, kebingungan, jantung yang terus berdebar-debar, dan juga mengakibatkan impotensi pada pria dan gangguan menstruasi pada wanita. Jadi kalau golongan pertama tadi emang nggak boleh dicicipi sama sekali. Kalau golongan 2 masih boleh, tapi harus sesuai dengan resep dokter ya. Betul. Dan itu juga kadarnya pasti udah disesuaikan dengan kebutuhan kondisi kalian.
kalian. Betul banget. Untuk di golongan ketiga merupakan golongan narkotika yang resiko ketergantungannya ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan dan juga terapi. Tapi lagi-lagi untuk narkotika ya memang nggak boleh terlalu banyak digunakan, dan walaupun ini resikonya ringan tapi tetap harus sesuai dengan resep dokter atau resep paramedis gitu. Bukan nggak boleh terlalu baik digunakan sih, jangan digunakan kalau bisa ya, kecuali memang rekomendasi para ahli dan dokter itu sendiri. Kecuali kalau membutuhkan ya. Betul. Kalau tadi kita udah membahas soal penggolongan narkoba berdasarkan resiko ketergantungannya, sekarang kita akan membahas narkoba berdasarkan cara mendapatnya, entah itu alami atau melalui proses kimia. Mungkin Kak Ayu mau mulai? Nah, jadi pertama-tama nih kita akan membahas jenis-jenis dari narkoba atau narkotika itu sendiri. Yang pertama ada narkotika jenis sintetis. Nah, jenis ini didapatkan dari proses pengolahan yang lumayan rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contohnya itu seperti amfetamin, metadon, dan juga dexamfetamin. Betul banget. Kalau tadi kan jenis sintetis, kalau ini jenis semi sintetis, di mana pengolahannya ini menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lain. Contohnya adalah morfin, heroin, dan juga kodein. Bener banget, dan yang terakhir nih ya, tadi udah ada yang sintetis, ada yang semi sintetis. Sekarang kita akan bahas narkotika yang bisa didapatkan secara alami, seperti ganja dan juga kokain menjadi salah dua contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses yang sederhana banget sih sebenarnya. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Betul banget. Jadi itu tadi penggolongan narkoba ya, dari mulai berdasarkan efek ketergantungannya. Mungkin kalian selama ini tahu jenis-jenis narkoba atau narkotika tapi nggak tahu tingkat ketergantungannya. Taunya ada yang masih boleh digunakan berdasarkan resep dokter tentunya, dan ada yang nggak boleh sama sekali digunakan. Betul banget, dan kita berharap juga nih semoga di segmen kedua kali ini kita bisa memberikan kalian edukasi dan juga informasi mengenai golongan-golongan dari narkoba supaya kalian makin pengen untuk menghindari narkoba dan jangan pernah ingin mencobanya. Betul banget. Jadi bagi kalian yang penasaran kenapa sih selama ini dilarang terus ya untuk mendekati narkoba, kira-kira bahaya apa aja yang bisa kita hadapi kalau misalnya kita melanggar peraturan tersebut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Items. Informasi ke teman-teman milenial.